Allah. Dok, mungkin hari Senin nanti adalah pemeriksaan lanjutan dari Richard Lee. Akan hadir lagi kah dok seperti beberapa hari Sebentar, lalu? sebelum kita ngebahas soal itu, sebenarnya kalian wartawan tahu nggak sih dia tuh wajib lapor datang 2 kali seminggu di PMJ minggu ini. Kalian tahu kan? Dia wajib lapor 2 kali seminggu. Kalian nggak ini sih mata-matanya nggak ada ya? Dia datang ke PMJ untuk wajib lapor 2 kali seminggu. Berarti saat pemeriksaan kemarin itu diharuskan oleh penyidik wajib lapor 2 kali seminggu dan dia datang. selama berapa lama, Dok? Ya dokter sih harapkan sampai minggu depan dan dia langsung ditahan sih. Jadi nggak perlu ada wajib lapor. Tapi akhirnya Senin besok dia akan lanjut pemeriksaan untuk sisa dari pertanyaan yang Ceritanya kemarin. sih seperti itu, yang di preskon sih seperti itu. Mungkinkah Dok nanti dia akan langsung ditahan? Seperti apa nih yang Dokter Kalau tahu? dokter sih akan terus mengawal seperti apa yang dikatakan oleh Bang Reonat pada saat itu ya. Bang Reonat bercerita bahwa akan bahwa meminta dokter untuk ikut mengawal ya di situ atas permintaan Bang Reonat. Jadi bagaimanapun juga dokter akan ikut mengawal untuk pemeriksaan di tanggal 19 nanti, besok hari Senin. Berarti Dokter tetap akan hadir seperti yang kemarin Insya ya? Allah akan hadir. Apa yang membuat dokter akhirnya kemarin sampai jam 3 subuh terus nanti hari Senin juga datang? Sebenarnya sih keinginan dokter itu agar dia berani berbicara dengan dokter di hadapan media. Jadi jangan mengajak dokter ketemu di balik layar. Seperti itu. Dokter inginnya ketemu di depan jurnalis. Ya, apa yang ingin dia katakan, katakanlah di depan dokter, di depan jurnalis. Jika dia ingin damai dengan dokter, katakanlah di depan jurnalis. Seperti itu. Jadi jangan mengajak dokter sembunyi-sembunyi ketemu di belakang. Ya, jadi jangan, karena nanti akan ada fitnah. Seperti itu. Dok, berarti setelah pemeriksaan hari yang beberapa hari yang lalu sampai subuh itu dia ada berusaha buat ketemu sama dokter berarti? Sebelum itu pun sudah ada. Sampai kemarin juga Bang Hotman menghubungi dokter. Apakah mungkin ada perdamaian? Dan dokter katakan tidak akan ada perdamaian sebelum ratusan miliar uang masyarakat yang diambil dikembalikan ke masyarakat. Itu hak masyarakat. Seperti itu. Dok, Iya, Dok, terkait mungkin yang di Polres Selatan itu kan kemarin sempat ditunda juga ya Dok ya? Betul, jadi dokter minta penundaan di tanggal 22. Mungkin alasannya seperti apa Dok? Ya karena dokter kemarin kan melihat dia juga meminta penundaan dari tanggal 23 Desember 2025. Dia meminta penundaan di tanggal 7 Januari 2026. Ya, padahal dia undang-undangnya itu kan di ancamannya 12 tahun plus 5. Ya, dia bisa melakukan penundaan, begitupun dengan dokter. Dokter juga meminta penundaan. Jadi kita meminta hal yang sama, keadilan yang sama. Jadi bukan mangkir, tapi meminta penundaan sesuai dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Seperti itu. Jadi dokter cuma meminta keadilannya. Dok, berarti salah satu-satunya jalan damai asalkan DRL mengembalikan uang itu aja Dok syaratnya? Betul. Dok, Dari awal juga sudah jauh sebelum ini, dari mulai awal pelaporan dokter sudah menyampaikan ke Dokter Oki sebagai sahabatnya. Dokter sudah menyampaikan jika memang ingin damai, ya bukan ke dokter ganti ruginya, tapi ke masyarakat yang sudah dia rugikan. Ya, dan itu jumlahnya ratusan miliar. Ya, jadi silahkan. Dan salah satunya lagi juga dokter meminta dia agar dia membayar pajak yang sudah tidak dia bayarkan 3 tahun ke belakang. Kerugian negara itu mungkin mencapai 1 miliar. Jadi selama ini dia membuat konten pamer Rolls Royce-nya dia 20 miliar. Pada saat dia membayar pajak mendaftarkan di tanggal 10 November 2025, harga yang dia tulis di situ adalah 8 miliar. Ya. Jadi yang dia omongkan di media 20 miliar itu adalah kebohongan. Atau memang 20 miliar tapi dia rubah harganya untuk mengurangi pajak yang dia bayarkan. Jadi di sini dokter akan bongkar semua kebohongan DRL ya agar masyarakat tahu siapa dia sebenarnya. Dokter ingetin nanti untuk tanggal 19 jangan gunakan peci atau menggunakan kedok agama. Ya, jangan gunakan peci hanya untuk mendapatkan simpati masyarakat muslim Indonesia. Karena dokter tahu sebenarnya DRL tidak pernah menjadi seorang muslim. Itu hanya kedok untuk mendapatkan simpati masyarakat. apakah statement dokter ini kan bisa dibilang agak sensitif ya dok ya terkait Agama. yang mualaf agama dan lain. Betul, Apakah betul. statement dokter ini bisa dipertanggungjawabkan apabila dipertanyakan ke depannya? Betul, karena dokter juga mendapatkan pernyataan dari pendetanya ya bahwa memang beliau tidak pernah menjadi seorang muslim dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Afrizal ya, Afrizal itu sangat sulit untuk melaksanakan sholat Jumat pada saat ikut
dengan beliau dan tahu bagaimana DRL ini sangat membenci yang namanya Islam. Mungkin kalian akan tahu yang namanya kasus Elia Miron ya kalau nggak salah ya. Nah, rekaman suara itu pewarta Injil dan bla bla blanya. Dari situ kita bisa melihat bahwa memang DRL ini tidak sangat membenci yang namanya Islam. Seperti itu. Dok, tapi kenapa sih mungkin sebelumnya nggak maaf, kenapa sih dokter ini banget menggali banget semua tentang DRL sampai di luar konteks skincare ya, di luar Betul, konteks skincare betul. awalnya akhirnya jadi merambat kemana-mana dan Sampai ke mobil. memperpanjang. Karena Ya. kenapa? Seperti ini. Doktif sebagai warga negara Indonesia membayar pajak mobil, membayar pajak motor. Ya. Apakah seorang DRL yang selebgram, yang dokter, yang kaya raya, yang merasa punya link di atas bisa bebas tidak membayar pajak? Dokter minta keadilannya. Ya kalau misalnya dia tidak membayar pajak mobil mewah, apalagi kita yang mobil biasa. Ya kalau gitu sama-sama nggak usah bayar pajak dong. Keadilan yang dokter minta. Seperti itu intinya. Jadi bukan untuk merembet kemana-mana, itu minta keadilan. Orang ini nggak bayar pajak kok, kenapa kita harus bayar pajak? Kan seperti itu salah satu case-nya. Dok, membahas yang terkait kalau dia sebenarnya belum menjadi orang, jadi muslim lah gitu. Itu mendapatkan statementnya selain dari Afrizal, dari pendeta, lalu dari siapa lagi dok? Dan ada nggak bukti? Nggak, ada beberapa yang tidak bisa dokter ungkapkan di sini itu biar menjadi rahasia dokter. Karena sebenarnya makanya dokter seperti ini kenapa? Karena dokter menduga dia sudah melakukan ada penistaan agama. Dan ini memang sangat sulit dibuktikan karena saksi-saksinya takut untuk berbicara ke hadapan publik. Gitu. Makanya salah satunya juga dokter ingin berbicara dengan dia di depan wartawan untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya seorang muslim atau tidak. Itu akan jelas terlihat. Tapi dia tidak berani melakukan itu di depan kalian. Oke. Ada bukti-bukti yang dikumpulkan juga nggak dok terkait status keagamaan Ada Richard semua, Lee ini? ada semua lengkap. Ada semua lengkap. Mungkin kedepannya mau ada laporan penistaan agama atau gimana dok? Kan tadi sudah dikatakan untuk laporan penistaan agama orang-orang yang mengetahui itu tidak berani karena buzzer-buzzer dari DRL ini luar biasa. Jadi dia rela mengeluarkan berapapun untuk membayar buzzer. Jadi buzzer akan dia kenakan sampai detik ini pun babunya dia si Hans, buzzer-buzzernya dia terus menyerang Doktif. Dan lucunya di balik itu dia meminta damai. Jadi Doktif bilang orang ini sangat manipulatif, sangat keji, sangat licik. Jadi makanya Doktif bilang anak dajjal itu sangat layak disebut manusia yang satu. Seperti itu. Dok, tapi potensi hukum ini kan kalau saya nggak salah 12 atau 15 tahun gitu dok. 12 plus 5. Oke, 17 tahun lah ya. Ya. Anggaplah seperti itu. Potensi hukumnya apakah Richard Lee akan ditahan atau bagaimana dok? Ya kalau Doktif inginkan keadilan dia, keadilan aja. Nikita Mirzani kerugiannya 4 miliar berhenti. Tidak dilanjutkan, tapi dia ditahan. Dia punya 2 anak kecil, wanita. Ibu-ibu punya 2 anak kecil. Ancaman hukumannya tidak sebesar seperti ancaman hukuman di DRL. Jadi kalau misalnya tidak ditahan, Dokter menanyakan ada apa dengan hukum di negara Indonesia. Seperti itu. Tapi dokter juga menyandang suatu maaf ya dok ya, tersangka. Betul, tersangka dengan undang-undang pencemaran nama baik yang diduga dikondisikan oleh saudara DRL. Dan kalau memang Dokter merasa bersalah, Dokter nggak akan ada di sini ketemu sama kalian semua. Ya, karena Dokter akan senang hati membuka itu semua. Bagaimana proses yang diduga dikondisikan menjadikan Dokter sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan. Dia melakukan penipuan di klinik dia, mengatakan dia menjual stem cell puluhan juta, belasan juta, padahal itu sekretum yang biasa dijual di klinik hanya dengan harga 1.500.000, dia jual 15 juta, puluhan juta. Itu bentuk penipuan dan kita akan buktikan di pengadilan. Dok, mundur sedikit ke belakang, beda dari konteks pencemaran nama baik. Saya pengen bahas kemarin kalau saya nggak salah saya mendengar statement dari Kobuzer mengatakan seorang dokter yang hobi flexing, jual di aplikasi belanja online sampai miliar-miliaran. Ini kan banyak yang berkomentar menuju kepada Richard Lee. Ini seperti apa dok? Sebenarnya nggak cuma sama satu dokter gitu. sesama DRL ya, sebenarnya tujuannya nggak ke DRL, tujuannya itu bisa juga ke DRG, 2 orang ini. Makanya nanti bilang raja dan ratu flexing dengan menggunakan profesi dokter. Ini sangat nggak layak sekali. Dan dua-duanya tersangkut dengan kasus DNA salmon. Yang satunya DNA di rumah saja, yang satunya glowing skin booster, yang merupakan relabeling dari produk yang namanya Right Skin. Ya, jadi itulah yang akhirnya dikenakan DRL dengan pasal Undang-Undang Kesehatan. Dan dokter berharap pasal ini pun akan dikenakan ke DRG. Seperti itu. Nah, berarti satu sama-sama kalau dibilang kayak tersangka juga dok ya, dokter dengan DRL. Betul, kita sama-sama. Betul, yang kemarin kan dokter kan sempat di framing seolah-olah dokter tersangka. Nanti pun semua akan menjadi tersangka. Cuman yang dokter sayangkan, kenapa di Medan nggak berjalan sampai detik ini? Kenapa? Karena memang yang melaporkan dokter adalah seorang justiper. Ya, jadi nggak akan mungkin
dari kalian masyarakat Indonesia yang mudah ditipu, yang mudah diberikan tontonan-tontonan flexing ya dengan gaya hedon mereka. Nah, itulah pangsa pasar mereka. Ya, jadi hati-hati. Itu aja. Oke? Kemungkinan daerah akan ditahan gimana gitu dok? Prediksi dokter. Kayaknya nggak usah diulang-ulang lah ya, kan kita udah sama ya. Dokter sih berharap dia bisa ditahan sesuai dengan keadilan. Dok, saya penasaran saat Doktif ada di Polda sampai tengah subuh, apa yang Doktif bicarakan? Ada nggak kayak ngomong gitu sama DRL walaupun tidak ditanggapi oleh DRL? Ada yang disampaikan? Nggak ada sih, karena memang sebelumnya saudara lawyernya yang bisa mendekati Doktif di ruang lobi situ, dan Doktif katakan tidak akan ada perdamaian. Jadi pada saat itu memang lawyernya mendekati Doktif untuk bagaimana jika ada perdamaian seperti itu kan. Nah, Doktif kita lihat aja perbuatannya dia, bagaimana responnya dia ke Doktif. Dan kalian lihat sendiri pada saat dia keluar tidak ada respon ke Doktif. Ya, jadi itu membulatkan tekad Doktif tidak akan ada yang namanya perdamaian. Oke? Dok, untuk pemeriksaan tanggal 22 nanti ini bagaimana? Ya, kita serahkan saja kepada penyidik, kita percayakan kepada penyidik, yang jelas penyidik tegak lurus, itu aja, merah putih. Salah-salah benar-benar. Ya, pihak PMJ saat ini Doktif apresiasi ya kepada Pak Ade Syafri yang sudah berpindah jabatan, naik jabatan di Mabes. Terima kasih banyak. Sekarang kepada Bapak Asep Edi sebagai Kepala Kapolda Metro, Doktif apresiasi luar biasa. Sekarang Doktif juga menanyakan bagaimana ketegasan dari Dir Krimsus Polda Metro Jaya, Pak Ade, Pak Sitepu ya kalau nggak salah, Bang Sitepu. Bang, mohon tegak lurus, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Tidak ada di sini yang namanya kebal. Oke? Ya. Pesan-pesan ada terakhir dong Ada buat DRL? pesan-pesannya buat Terakhir. DRL? Jalani aja prosesnya. Dokter cuma bilang sama kamu, hati-hati terhadap akun-akun buzzer yang dokter juga kamu biayai semua, karena itu akan dokter laporkan di Mabes Cyber Polri. Oke? Thank you, Dok.